Oke, ini video ya. Bapak mau menjelaskan bagaimana membuat yang namanya persamaan termokimia ya. Jadi perlu diingat ya, kalau untuk reaksi endotherm, endo ya, deltanya positif berarti menyerap kalor, sedangkan kalau dikatakan exo berarti melepaskan kalor ya. Oke, jadi persamaan termokimia anak ya, itu berarti menyatakan persamaan kimia yang menyertakan perubahan entalpi ya. Ingat perubahan entalpi ya, ataupun namanya delta H ya. Oke ya. Misalnya gini ya, misalnya pembentukan 1 mol air ya dari gas hidrogen dan oksigen membebaskan kalor. Berarti kalau dikatakan 1 mol ya, 1 mol ini berarti ini koefisiennya 1 ya. Kan 1 koefisiennya. Oke, dari H2 dan O2. Ini setengah ya. Supaya oksigen sebelah kiri dan kanan sama ya. Ini setengah mol, ini 1 mol gitu ya. Makanya delta H-nya sama dengan minus 286. Kenapa? Karena di sini katanya membebaskan kalor sebesar 286 ya. Itu nanti dia. Oke, misalnya coba gini ya, misal pembakaran 1 mol gas metana. Pembakaran ya. Membentuk CO2 tambah 2O, membebaskan kalor ya. Berarti inilah metananya. Koefisiennya harus 1 ya. Kalau koefisiennya 1, timolnya 1 ya. Ditambahkan dengan 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2O. Nah, berarti kok udah di sini koefisiennya, berarti ini 2 mol ya. Tapi acuannya adalah yang ini nak ya, 1 mol. Karena katanya pembakaran 1 mol. Ya, itu dia. Jadi kalau 2 mol gimana, Pak? Berapa dah kalornya ya? Tahu sini deltanya minus 200 ya. Ini semuanya tergantung koefisiennya ya. Tapi acuan tadi CH4 ya. Oke. Jadi dalam namanya suatu termokimia ya. Apa hubungan delta H reaksi terhadap persamaan reaksi? Oke ya, delta H reaksi atau Q reaksi sebanding dengan mol zat yang bereaksi. Artinya apa? Kalau molnya kita ubah, berarti delta H-nya berubah ya. Jadi kalau molnya makin besar, berarti delta H-nya juga makin besar. Itu nanti ya. Oke. Untuk memperolehnya, untuk memperoleh delta H reaksi adalah mol yang mau ditanya per mol yang diketahui kali delta H yang diketahui ya. Kalau atau delta H reaksi adalah koefisien yang ditanya per koefisien diketahui kali delta H yang diketahui. Karena koefisien kita anggap sebagai si molnya ya. Oke. Contoh seperti ini nak ya. Oke. Ada 2C tambah 2O2 menghasilkan 2CO2. Nah, ini Bapak buat ini panah. Artinya apa? Ini 2 mol si CO2 nilainya minus 280. 2 mol O2 sama 2 mol si C juga sama. Jadi andai kata pertanyaannya 1 mol si C berapa delta H-nya? 3 mol O2 berapa? 4 mol CO2 berapa? Nah, jadi pertama tinggian ya. Pertama kalau diminta 1 mol C, perhatikan koefisien si C berarti 2. Berarti istilahnya 2 mol lah si C yang diketahui. Yang ditanya berapa mol? 1. Ingat tadi kan rumusnya tadi apa? Mol ditanya per diketahui. Jadi karena yang ditanya adalah 1 mol berarti 1 per 2. Kenapa? Karena koefisien C-nya 2 kali minus 280 ya. Dia. Oke. Kemudian yang B, yang ditanya 3 mol O2. Kalau ditanya 3 mol berarti 3 per 2. Kenapa 3 per 2? Dari mana 2? Karena koefisien O2 sebanyak 2. Ini dia ya. Kemudian kalau ditanya 4 mol CO2 berarti 4 per 2 ya. Kenapa? Karena yang diminta adalah 4 mol. Kalau koefisiennya 2 dari mana? Dari persamaan yang diketahui ya. Itu nanti dia. Makanya disinilah nanti nak ya, bahwa jika salah satu koefisien zat diubah, maka
nilai delta H-nya diubah ya. Jadi itulah nanti dia. Jadi misalnya juga ya, misalnya Bapak buat ada suatu reaksi, misalnya gini ya, Pak, misalnya ada 2H2 ditambahkan dengan O2 menghasilkan 2H2O. Delta H-nya misalnya Pak positif 50. Ini berarti untuk 2 mol. Ini berarti untuk 1 mol. Ini berarti untuk 2 mol. Berarti ini 2 mol, nak. Ini 1 mol. Ini berarti 2 mol. Jadi andai kata jika 3 mol H2, berapa nilai delta H-nya? Ditanya berarti 3 mol. Diketahui berapa? 2. Karena koefisien H2 2 kali positif 50. Bla bla bla. Ya. Berarti yang B. Jika misalnya 4 mol daripada si H2O, berapalah delta H-nya? Berarti delta H-nya sama dengan ya. Berarti 4 per berapa? 2. Kenapa? Karena koefisien O2 2. Berarti 2 mol ini nilainya. Yang diminta berapa? 4 dikali berapa? Positif 50. Dapat nanti dia. Ya. Itu nanti dia untuk persamaannya. Jadi tolong diingat ya. Bagaimana hukum daripada penentuan delta H reaksi. Oke ya. Nanti Bapak buat soal-soalnya lagi ya untuk pembahasan tentang hubungan persamaan reaksi terhadap koefisien reaksi ya.